bagaimana caranya kita bisa membedakan jati yang asli dan palsu. Benar, selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi, jurnalis tribunnews.com dalam acara rutin overview obrolan virtual. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kayu jati, mitos, rahasia, dan nilainya. Telah bergabung dengan saya dalam kesempatan kali ini Bapak Oni Anwar Harsono. Selamat sore Pak Oni. Sore Mas Hussein. Dan beliau ini adalah Wakil Bupati Kabupaten Ngawi. Di sebelah saya ada Mas Heli Sardi. Selamat sore Mas Heli. Selamat sore Pak Hussein. Ya, Mas Heli ini pelaku usaha jati dan beliau juga berasal dari Ngawi yang sekarang menggeluti bisnis jati di Kabupaten Ngawi. Baiklah, kita akan pertama kali berbincang dengan Pak Oni. Pak Oni, konon ceritanya jati ini kan emas yang berbentuk kayu. Wah, jadi Mas hijau. Emas hijau. Jadi emas yang berbeda gitu Pak Oni. Nah, emas itu, kayu jati ini kan tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi biar ada hujan salju, badai, terik sinar matahari, jati harganya tetap mahal. Dan kebetulan Kabupaten Ngawi itu identik dengan kayu jati, Pak Oni. Ya. Jadi secara geografis Ngawi ini kan cukup panas, mungkin pertumbuhan kayu jati itu bagus dan berkualitas di Ngawi. Secara garis besar, berapa banyak jati yang ada di Ngawi ini Pak Oni? Oke, terima kasih Mas Hussein. Jadi kita akan sedikit memaparkan terkait luasan hutan yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi Kabupaten Ngawi ini kurang lebih luasannya 128.000 hektar. Untuk luasan hutan jati milik perhutani, itu kita ada beberapa daerah administrasi KPH. Jadi KPH yang masuk di Ngawi ada KPH Ngawi, KPH Saratan, sama Lawu DS, Lawu dan sekitarnya gitu ya. Nah, jadi dari 3 administrator KPH di Ngawi dari perhutani, itu luasan totalnya kurang lebih 45.000 hektar. Nah, dari 45.000 hektar ini memang dibagi beberapa produksi, dibagi beberapa produksi dari 3 KPH tadi. Ada yang murni produksi untuk jati, ada yang mahoni, ada yang rimba gitu, ada yang lindung, ada yang untuk sekarang yang lagi dikembangkan perhutani itu minyak kayu putih. Nah, dari luasan itu, kalau spesifik luasan untuk jati saja, saya belum begitu detail untuk mengetahui luasannya. Tapi yang jelas lebih dari 30 ribuan hektar lah untuk kawasan jati di Kabupaten Ngawi. Artinya sangat luas sekali. Luas sekali. Alamnya itu masih sangat banyak sekali, Pak Oni. Iya, betul. Ya, Pak Oni, dengan luas jati yang sebegitu banyak, nilai ekonomisnya itu berapa, Pak Oni? Jadi kalau kita melihat hasil dari kayu jati, secara hitungan ekonomis kayu jati di Kabupaten Ngawi, memang ada beberapa grade-grade. Jadi mungkin grade-nya yang tahu detail itu di teman-teman perhutani. Ada grade A, grade B, grade C, ada yang hara dan seterusnya. Tapi rata-rata kubikasinya di Ngawi ini ada yang istimewa, bisa per kubik, bisa sampai 30 juta ada. Jadi tergantung umur pohonnya, terus diameter batangnya, panjangnya yang lurus berapa dan seterusnya. Nah, kalau itu masuk, itu kategorinya ada banyak, ada kelangkaan, ada hara, ada itu jadi dimasukkan kepada
kepada perhitungan nilai ekonomis. Ya, tapi kalau rata-rata ya per kubik untuk A itu ya 12 jutaan lah rata-rata seperti itu. Ya. Nah, Pak Oni ini sebagai kepala daerah Ngawi nih, Pak Wakil Bupati. Nah, ini Pak Oni ini juga apa namanya tentu sangat menyukai jati ini Pak Oni. Oh. Nah, gimana Pak Oni ini penyuka jati juga atau gimana? Iya, kalau penyuka terus akhirnya apa namanya jadi maniak untuk jati ya enggak. Jadi ini aja enggak jati, ini ya ingas ini ya. Oh gitu. Jadi di Ngawi komplit lah. Jadi banyak apa itu namanya varietasnya lah. Jadi jati sendiri juga banyak varietasnya. Pepohonannya itu juga banyak juga, tapi tentu saja tetap jati yang menjadi idola. Karena tidak hanya di Ngawi saja, jati Ngawi ini dilirik para penghobi kolektor jati itu luar biasa. Dari mana-mana, tidak hanya skop regional Jawa Timur, nasional bahkan internasional mancanegara itu ngeliriknya itu jati mesti di Ngawi. Karena memang secara unsur tanahnya itu mendukung ya, sehingga dari kekuatan atau tekstur jati sendiri itu memang beda dengan yang lain. Jadi lebih padat, lebih solid, terus warnanya juga cantik, terus guratnya itu juga top markotop lah pokoknya seperti itu. Oke, kita beralih ke Mas Heli Sardi. Mas Heli, Mas Heli ini kan pelaku usaha kayu jati, mebel, furnitur dan lain sebagainya. Semua olahan jati Mas Heli memproduksi tersebut. Mas Heli bisa diceritakan awal mulanya Mas Heli menekuni bisnis jati ini seperti apa, Mas Heli? Ya, singkat cerita, jadi di awal tahun 2009-2010, ya, ketika saya menjadi mahasiswa di Malaysia, saya menyambi untuk menjadi marketing sebuah perusahaan furniture ya. Hanya saja furniturnya berbeda dari jati. Tapi sering bertemu dengan buyer-buyer dari luar negara. Malaysia, artinya seperti Eropa, Timur Tengah dan sebagainya. Mereka banyak sekali membeli furniture yang solid wood. Solid wood itu kalau kita spesifikasikan itu yang paling terkenal tetap jati. Jadi suatu saat saya ketemu dengan orang Eropa. Saya bertanya, kenapa kok beli jati di Malaysia? Dia bilang, jati Malaysia itu paling bagus. Klaimnya gitu ya? Klaimnya. Saya berpikir Malaysia itu nggak punya hutan jati gitu. Dan harganya sangat tinggi sekali ya. Kalau sudah masuk pasar internasional itu sangat tinggi sekali. Bisa 3-4 kali lipat. Jati itu kan ada di Indonesia. Atau jati lebih spesifiknya di Indonesia itu ada di Jawa. Di Jawa kalau mau kita spesifikkan lagi, itu ada di hamparan hutan Ngawi dan Blora. Itu satu hamparan. Itu jati terbaik. Saya bilang, kenapa kok bisa belinya di Malaysia? Dengan pertimbangan mungkin kemudahan akses dan lain sebagainya, kemudahan akses informasi dan lain sebagainya, sehingga jati itu lebih terkenalnya itu di Malaysia, mungkin karena kemudahan akses itu yang mereka bilang bahwa jati Malaysia itu baik. Saya kasih tahu bahan bakunya itu ada di Indonesia. Kenapa tidak ke Indonesia? Akhirnya ketika saya selesai kuliah di sana, saya balik ke Indonesia, saya mulai berpikir bahan baku jati kita itu banyak sekali di Ngawi. Kenapa saya tidak buka usaha itu? Akhirnya mulailah saya tekuni jati, saya pelajari seluk-beluknya jati itu, dan saya sampai 2-3 tahun belajar dengan orang perhutani, Pak Oni. Jadi setiap pagi itu saya nongkrong tuh di perhutani Banjarjo itu, saya tanya semua spesifikasi kayu jati. Mulai dari yang seratnya, grade-nya, seratnya itu ada hara, vinir, tein, lokal dan lain sebagainya, itu kan banyak. Mana yang paling bagus gitu kan. Dari segi harga yang dibilang sama Pak Oni tadi per kubik bisa sampai 30. Bahkan kalau serat yang paling bagus dengan diameter besar dan panjang, bahkan di atas 50 juta itu banyak. Harga per kubiknya, per kubik juta. Dan per kubik itu kalau diameternya sudah nyampe 60, panjang 2 meter saja itu sudah 1 kubik.
Artinya satu batang itu bisa dihargai 40-50 juta dengan serat terbaik. Dan itu yang paling bagus, seperti yang Pak Oni bilang tadi, serat yang paling eksotis itu adalah Jatingawi. Ya. Ya, Mas Heli, ini saya potong dulu, Mas Heli. Kalau kita melihat Indonesia itu kan setidaknya ada ikon Jati itu kan Jepara dan Ngawi. Jati Jepara. Biasanya kita mendengar itu kan Jati Jepara. Jati mana? Mebelnya mebel dari Jati mana? Gitu, Jati Jepara gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih yang membedakan antara Jati Jepara dan Jati Ngawi? Ya, betul. Jadi kalau kita keluar daerah kemana-mana, kalau Jati itu terkenalnya dulu adalah Jati Jeparang. Padahal sebenarnya bahan baku Jepara tidak punya. Yang punya adalah Ngawi. Ngawi, Blora dan sekitarnya. Blora dan sekitarnya satu hamparan itu. Sebenarnya banyak Pak Usen. Jati itu bisa tumbuh di Sulawesi, bisa tumbuh di Lombok, bisa tumbuh di Sumatera, bahkan bisa tumbuh di Kalimantan. Hanya seratnya tidak bisa sepadat dan seeksotis serat yang tumbuh, Jati yang tumbuh di hutan Ngawi dan Blora dan sekitarnya. Karena seratnya seperti yang Pak Oni bilang tadi, memang seratnya sangat padat dan lurus, dan yang punya kelebihan adalah dia punya kita sebut dengan minyak ya. Dan semakin tua, semakin besar, itu semakin bagus seratnya. Kembali tadi, jadi sebenarnya Jepara tidak punya bahan baku, tetapi dia punya pengrajin. Sedangkan begitu. Ngawi dulu punya bahan baku, tetapi tidak punya pengrajin. Nah, inilah yang mau kita rubah. Artinya sekarang itu transfer orang itu sudah sangat mudah sekali. Jadi kita Pak Heli ini, ini berarti menyediakan bahan baku Ngawi, tetapi pengrajinnya dari Jepara. Yang handal kita ambil dari Jepara. Tapi untuk pengrajin kayunya ya, kalau untuk finishing dan lain sebagainya itu tetap orang lokal kita Pak Oni dan penduduk sekitar gitu. Kita berdayakan masyarakat sekitar. Memang ada perbedaan antara pengrajin ukiran Ngawi dan ukiran Jepara. Betul, sangat berbeda. Karena memang udah nggak bisa dibeli. Tangan tidak bisa, betul. Karena sudah turun temurun Pak Oni. Sudah turun temurun, jadi bapaknya pengrajin, anaknya cucunya juga jadi pengrajin. Jadi, iya kalau saya melihat Allah itu maha adil. Ya. Setiap orang mesti dikasih kelebihan, setiap daerah juga dikasih mana yang kelebihan, ini yang khusus ini. Kalau disamaratakan tentu saja tidak bisa kan seperti itu, karena itu sifatnya genetis, anugerah itulah. Tapi kita sering juga pelatihan kepada pengrajin Ngawi, mendatangkan juga jadi mentor-mentor dari Jepara juga. Kita latih. Memang secara skill, ketelitian dan kita ya kalau di semuanya lah ya istilahnya di general ya memang Jepara lebih dulu. Jepara terus istilahnya iklimnya juga para pengrajin semua. Sehingga dari kecil pun sudah dididik jadi pengukir lah kasarannya. Sama kayak Bali. Bali itu juga dari kecil ukirannya luar biasa, detail, kecil dan luar biasa. Ya itu gift lah, anugerah kalau saya boleh bilang. Jepara dikasih seperti itu, Bali di itu lah. Ngawi ini kan ya pengen tidak hanya jatinya atau bahan bakunya, tapi kalau bisa orangnya juga ahli juga, SDM-nya juga, sehingga nantinya ya kita komplit, ada bahan baku, ada pengrajin, ada pengusahanya, ya jadi seperti itu. Pak Oni, di Kabupaten Ngawi ini pengusaha-pengusaha yang seperti Pak Heli ini banyak Pak Oni? Yang pengrajin dari Ngawi luar biasa Mas, banyak. Dan kita fasilitasi semua. Jadi termasuk kemarin dari Dinas Koperasi namanya SPLK. Jadi surat verifikasi legalitas kayu SPLK itu kita gratiskan. Karena ini prasyarat untuk ekspor. Ya, jadi surat verifikasi legalitas kayu ini syarat dari ekspor. Sehingga hampir seluruh pengrajin di Kabupaten Ngawi bisa direct ekspor. Bisa ekspor mandiri. Tidak harus pakai pihak kedua, pihak ketiga, atau bendera lain dan seterusnya. Bisa direct. Ya, kita fasilitasi. Cuman memang karena sudah komunikasi antara pengusaha kayu, eksportir kayu di Ngawi, sama pengrajin-pengrajin ini sudah seperti saudara.
Ya kadang ya, wes saya nggak usah ekspor langsung lah, saya nitip ke Pak Heli aja lah, karena lebih mungkin bisa profesional dan sebagainya. Yang penting saya jadi ini laku, dapat duit, selesai. Nah, seperti itu. Itu juga ada, karena nggak mau ribet ngurus ekspor, forwardingnya seperti apa, sehingga shortcutnya seperti itu. Pokoknya saya kirim tempatnya Pak Heli, dapat uang, selesai. Dapat keuntungan, selesai. Jadi tetap kita fasilitasi, terus yang direct ekspor juga kita fasilitasi, yang pengusaha hanya berdagang pun kita fasilitasi. Karena ini tidak boleh terus akhirnya satu-satu dan sebagainya, kita harus unggulkan yang ini enggak. Karena ini sudah mungkin sunatullahnya seperti itu. Ya harus ada yang pengrajin khusus, harus ada yang pembina khusus, harus ada yang berdagang khusus. Nah, tapi kesemuanya kita fasilitasi. Anda mau direct langsung ya monggo. Terus cukup jadi pedagang saja ya monggo, tidak harus ke sini. Anda pedagang sekaligus merata gitu ya. Iya. Banyak menyedot tenaga kerja Iya. di dalamnya. Yang penting guyub rukun tadi Mas, guyub rukun, terus istilahnya Kita punya asosiasi juga. ya kita punya asosiasinya juga pengrajin bagus, Jati Ngawi. pengrajinnya. Oke, kembali ke Mas Heli. Mas Heli, jati ini kan seperti sebuah mitos. Ya. Artinya kalau orang itu furniturnya di rumah itu sudah Jati gitu kan. Wah, itu rasanya itu wah gitu kan. Ya, Nah, itu sebenarnya apa sih rahasianya kenapa kok jati itu sampai menjadi sebuah mitos yang diburu oleh banyak orang? Betul. Jati itu memang unik ya. Banyak orang yang sebenarnya mengira begini, jati itu kayu terkuat. Enggak juga. Kalau kayu terkuat itu tetap ulin. Ulin. Tetapi kenapa kok jati yang menjadi primadona untuk furniture? Karena memang kelebihan jati ini ada pada tekstur tadi, seratnya yang eksotis. Itu yang tidak dimiliki oleh ulin dan sejenisnya. Yang pertama. Yang kedua, jati itu punya minyak. Dan kelebihan jati, dia harus di finishing natural. Karena dengan natural itu, semakin lama minyak dia nanti keluar, dan itulah yang membentuk serat yang lebih eksotis lagi. Jadi kalau jati di finishing gelap atau di finishing duko, atau cat gitu, itu malah tidak bagus. Karena memang kelebihan jati itu orang mau melihat eksotisme seratnya. Dan yang terakhir, jati itu paling mudah dibentuk. Kayu keras, tapi mudah dibentuk untuk menjadi furniture. Itu yang tidak dimiliki oleh kayu-kayu keras lainnya seperti ulin, merbau, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya keras, tapi dia tidak bisa semudah jati untuk dibentuk furniture dan lain sebagainya. Itu yang menjadi jati itu punya nilai tersendiri ya, dibandingkan dengan kayu-kayu keras lainnya. Gitu. Bisnis kayu jati ini kan harus berkesinambungan. Nah, otomatis pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan bakunya. Nah, ini apa ini Pak Oni kebijakan dari pemerintah Kabupaten Ngawi agar bahan baku jati itu terus ada? Wah, ini ceritanya bisa panjang ya. Sebelum kita menjawab, kita minum dulu. Alhamdulillah. Ini ada teh dari Jamus nih Mas. Wah. Jamus itu Ngawi ya Pak? Jamus ya, kalau Ngawi, ya? dari Ngawi kita ke selatan kurang lebih 25 kilo, ada lereng Pegunungan Lawu itu, ada perkebunan teh yang sekarang dikelola oleh PT Candiloka, itu luasannya kurang lebih 500 hektar. Dan itu tehnya top markotop gitu, karena masih dari klon yang lama itu, dari Cina itu. Jadi dari Cina dulu penanaman yang sudah ratusan tahun itu, ya 300-an tahun itu masih ada di sana. Masya Allah, luar biasa. Nah ini canggih-canggih ini Mas, ada teh hijau. Keunikannya, kelebihannya. Jadi tingkat vitamin C-nya atau antioksidan yang terkandung dalam teh Jamus itu paling tinggi. Paling tinggi karena memang dari awal itu belum istilahnya dibongkar lah, diganti. Masih tehnya itu teh yang ditanam dulu 300 tahun yang lalu. Wah, itu teh hijaunya itu antioksidan tinggi, terus ada yang sekarang teh putih dari kuncupnya itu
itu per Juga kilo, produksi jamu sini ya? produksi ada. Oke, oke. Itu per kilo bisa sampai 5 juta. Wah, Wow. Per kilo. Per kilo. per kilo kering apa kering ya? Kering Iya, sedap. siap seduh itu. Sedap sedap. Wah, Siap seduh itu. Per Teh hijaunya. rasakan teh yang Nah, ini dari kalau ini pohon usianya 3 ya, kalau luar ini biasa. teh hijaunya ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. ya pemirsa Tribun ya, kalau mau mendapatkan teh ini langsung Boleh nanti pengrajin banyak ya. jalan-jalan ke yang jalan-jalan ke Jamus, ke Jamus. nanti di situ ada kooperasinya, banyak lah di situ ke teman-teman UMKM Ngawi juga banyak yang bikin teh, tapi dari Candi Lokanya punya koperasi, dia bikin bisa ada yang teh celupnya Jamus, itu juga ada teh rasa aroma kopi ada seperti itu, teh putih ada, teh hijau ada, komplit. Ya, Dan sekarang lebih mudah mungkin dia marketplace juga udah banyak. ya, mungkin di marketplace dah teh Jamus Teh gitu Jamus udah. gitu ya. Waduh. Oke. Kita Oke, coba. jadi gimana tadi Bang Oni? Nggih. Jadi kalau dulu itu Jati ini kan memang eksotis ya Mas, nilai ekonominya tinggi. Waktu itu ya zaman reformasi itu karena apa ya, masyarakat lagi euforianya pasca pasca Pak Harto lengser itu, wah kayak bebas lah gitu. Akhirnya beberapa itu habis Mas, ditebang. Jadi ditebang. Jadi tebang semua, mungkin hampir 80% lah. 80% apa 70% itu Ngawi. Nah, sebelumnya juga sudah banyak yang istilahnya kalau orang sini belandong lah kasarnya, belandong. Belandong itu katakanlah kayak Iya, mencuri kayu. Mencuri kayu itu belandong namanya. Lah, kemudian di era awal-awal 2000-an, 2003 gitu ada Prof. Simon dari UNS bekerja sama dengan Perhutani dan seterusnya, ada kelembagaan-kelembagaan yang akan dibuat dengan koordinasi dari pemerintah Kabupaten Ngawi, dibentuklah yang namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya. Ruhnya LMDH itu ya luweh becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Nah, apa ya? jadi lebih baik kita sharing ya, kita memberikan ya sedikit manfaat untuk sekitarnya. Nah, semoga dia bisa menjaga bareng-bareng. Daripada dibikin aturan tegak-tegak, ya tetap aja yang namanya orang lapar ya tetap loncat kan gitu. Nah, ini yang dibangun oleh waktu itu Prof. Simon dan kawan-kawan dari Perhutani, terus kemudian pemerintah daerah itu. Akhirnya muncul yang namanya PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kemudian sampai detik ini dari Kementerian LH ditindaklanjuti sebagai perhutanan sosial, Kulin KK. Ya, ada yang pakai P83 maupun P39, itu aturan-aturan terkait pengelolaan hutan bersama itu, yang sifatnya bagaimana kita selaku warga masyarakat turut bisa andil menjaga hutan supaya tetap lestari, tapi dari penjagaan itu juga ada manfaat secara ekonomis. Ya, maka dari itu 25% dari total hutan jati produktif itu di-sharing dengan masyarakat sekitar hutan. Kita punya 95 desa hutan. Jadi sharing tebangan 25%, sharing garapan lahan itu bisa tumpang sari, kasarannya seperti itu, sampai usia pohon kurang lebih 3-7 tahun. Itu masih boleh ditumpang sari. Setelah itu, misalkan kalau pengen mengakses, jadi kayak agroforestry itu, bisa untuk melihara sapi, kambing di tengah hutan, terus kemudian nanam PLDT, pemanfaatan lahan di bawah tegaan, porang, empon-empon, jahe dan seterusnya itu masih terus bisa dikerjakan oleh teman-teman LMDH seperti itu. Mas Heli, ini kembali ke Mas Heli nih, Mas Heli. Mas Heli ini kan pengrajin jati sudah lama. Itu Mas Heli ini menjualnya kemana aja ini Mas Heli? Sudah produk-produknya yang sudah dijual ini. Kita sebenarnya lebih banyak lokal dalam artian untuk pasar Indonesia sendiri.
Tapi lokal di sini lebih banyaknya kita keluar daerah Ngawi, Pak Oni. Jadi Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya. Karena memang kita lebih fokus kepada grade jati perhutani. Karena jati itu kan sebenarnya ada yang memang produksi perhutani, ada juga yang produksi orang kampung. Jadi penduduk kampung Rumahan, sendiri yang jati, ya, gitu ya. betul. Nah, yang kita fokuskan kami di Lanon Group itu lebih fokus ke bahan baku dari perhutani, karena itulah grade jati yang paling bagus dari perhutani itu. Nah, pasarnya sebenarnya sangat besar sekali, Pak Anu ya. Baik itu pasar lokal Indonesia sendiri ataupun yang sering kami buat juga untuk ekspor, terutama ke negara-negara Asia ya sebenarnya. Karena mungkin dari segi budaya masih sama antara Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Jadi jati itu melambangkan semacam prestige gitu. Artinya seperti Pak Husain bilang tadi, kalau di rumahnya full jati, wah ini orang berada ini kan. Sama pun di Brunei juga seperti itu. Orang melihat wah jati itu sudah kelas tinggi kan. Dari segi harga otomatis harga ekspor gitu ya. Artinya Jati Ngawi ini Jati Ngawi sudah ya sangat diterima sangat di pasar diterima ya, internasional. sangat diterima. Jadi untuk bahan baku jati perhutani Ngawi itu memang punya nilai tersendiri dibandingkan yang saya sebut di awal tadi, jati misalnya di luar Ngawi atau bahkan jati Sulawesi, jati Lombok, jati NTT dan lain sebagainya. Jati Ngawi adalah yang paling tinggi kelasnya. Dan itu yang paling kita atau yang kita fokuskan gitu ya. Artinya di kalau produknya itu produk olahan kayu jatinya Pak Heli ini berbentuk mebel, furnitur atau Iya. apa? Jati itu ada dua sebenarnya, atau furniture itu ada dua, terutama untuk solid wood ya. Ada yang loose furniture, ada yang built-in. Kalau loose itu kita jual identiknya retail, artinya sudah berbentuk set meja makan atau sofa atau kursi tamu, itu loose. Dan ada juga yang built-in, artinya orang mau mendesain rumahnya full jati. Misalnya kamar tidurnya, lemarinya atau kabinetnya full jati, wardrobe-nya jati dengan dipannya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bagi orang terutama pasar ekspor ya, untuk full solid wood itu memang memiliki harga yang 3 kali lipat dibandingkan dengan yang mungkin terbuat dari kayu-kayu yang bukan solid gitu. Berapa Aktif itu lain. Pak Heli? Kisaran-kisarannya. Kisaran harga apa-apa? Macam-macam. Macam-macam. Ya tergantung dengan grade. Perhutani sendiri kan punya grade yang banyak ya. Kalau memang mau grade yang paling tinggi, seratnya ada namanya vinir dan hara. Itu jenis grade-nya ya, itu paling tinggi. Di bawahnya terus gitu ada T lokal, T in dan lain sebagainya. Nah, kami lebih difokuskan untuk yang built-in. Built-in itu orang buat satu rumah, Pak Oni, Ya, langsung custom. Iya, custom ya. Jadi langsung punya custom. gambar nih Pak. Punya Punya gambar, gambar, arsitek ya nih. betul. Nah, misalnya Pak Oni kan arsitek. Lihat rumahnya Pak Oni ya. Beliau arsitek sendiri dan juga suka jati gitu ya. Jadi banyak di Indonesia itu yang jenis kayak gitu. Ya. Dan untuk memang tidak mudah Pak Husain ya untuk membuat itu. Perlu tenaga yang memang sudah profesional dan sudah terlatih. Tapi alhamdulillah kami di Lanon Group tidak ada masalah. Bahkan kami keluar negeri sekalipun, Mbak, kita bawa orang saya. Orang kita bawa ke sana untuk bisa men-setup built-in atau customize produk tadi. finishingnya semuanya di Finishing tetap di sini. Semua sudah mulai dari bahan baku sampai jadinya tetap di sini. Cuman untuk pemasangannya, karena memang jati itu tidak bisa dipasang sembarangan orang. Bahkan kalau yang buatnya si A, yang masangnya harus si A. Tidak bisa dialihkan ke si B, C dan sebagainya. Itu kelebihannya, keunikannya jati. Pak Oni, ini kembali lagi Pak Oni. Ini kan kalau saya nih, umpamanya saya dari Jakarta atau dari beberapa kota yang lainnya. Terus saya ingin ingin beli jati di Ngawi. Nah itu sentra-sentranya itu di mana Pak Oni? Bisa ada banyak. Oke, kalau kita ngomong pengrajin atau sentra jati di Ngawi sebenarnya
merata sih Mas, merata. Semua ada. Tapi kalau memang paling banyak berkumpulnya teman-teman pengrajin itu daerah Banjarjo dan sekitarnya. Ya. Banjarjo. Jadi mulai Banjarjo itu Banjarjo, kecamatan. Banjarjo Banjarjo itu betul. pusat perhutaninya. Ya, Ya. jadi TPK-nya, Pak. ya, TPK-nya itu TPK Banjarjo dan sekitarnya itu wilayah Kabupaten Ngawi itu sekitaran Banjarjo itu ada Kedunggalar, ada apa itu namanya Widodaren dan seterusnya. Itu yang melingkupi daerah sekitar TPK-nya perhutani. Nah, di situ banyak pengrajin. Pengrajin ya. Di pinggir jalan sudah banyak showroom-showroomnya. Nah, monggo nanti di sana itu yang sudah jadinya di pinggir jalan, yang mau custom pengen dibikinkan apa, Betul. itu yang ngubalan istilahnya. Ngubalan, Ada ya. daerah Desa ngubalan. Desanya kalau itu Pelang itu. Pelang. Ngubalan itu masuk Pelang itu masuk ke selatan. ya. Wah, itu pengrajin semua. Pengrajin. Jadi satu dusun itu semua pengrajin. Satu dusun itu hampir semua pengrajin. Kata kuncinya itu apa tadi? Banjarjo ya. Banjarjo. Nanti teman-teman Tribun bisa Ya, berkunjung boleh, ke monggo. itu TPK tempat Ya, pelelangan kalau kayu. tempat pelelangan kayu Banjarjo itu sekitar situ wah banyak pengrajin. Ya. Ya ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Heli nih. Ya. Ada nanti juga pertanyaan terakhir buat Pak Oni ini. Siap-siap Pak ya. Oke Pak Heli. Bagaimana caranya kita bisa membedakan jati yang asli dan palsu? Jati yang asli dan palsu. Oke. Pertanyaannya Pak Heli. Ya. Gimana? Ya. Pertanyaan sangat bagus sekali Pak. Boleh saya minum lagi Pak? Boleh. Ini tehnya saya jadi ketagihan. Luar biasa. Ya, pertanyaannya bagaimana membedakan antara jati yang asli dan palsu? Sebenarnya jati itu kan memang primadona yang hot ya. Sekarang itu ada istilahnya jati Belanda. Sebenarnya bukan jati Belanda, Venus. Tapi supaya lebih menaikkan grade-nya kayu Venus, maka ditempelkanlah nama jati. Jadinya jati Belanda. Sebenarnya itu Venus. Nah, banyak yang di luar sana yang mungkin tidak bisa membedakan atau mungkin memang tidak tahu bahwa jati Belanda itu bukan jati. Jati itu hanya ada jati. Hanya saja ketika sudah menjadi barang jadi, yang saya bilang tadi, loose furniture, yang sudah berbentuk barang jadi, itu yang mungkin kita harus lebih alert, waspada bahwasanya pengrajin itu sering mengoplos. Jadi antara jati dioplos dengan misalnya kurmis, jati dioplos dengan kayu mindi, karena dari seratnya itu mirip. Hampir mirip. Hampir mirip. Tapi tetap dari segi kualitas, tetap di bawah jati. Nah ini yang mungkin memang tidak semua orang bisa membedakan ya. Jadi kita harus alert. Makanya kalau saya menyarankan buat jati itu akan lebih baik kalau jenisnya customize. Kita bisa meminta mulai dari yang serat yang paling bagus, grade yang paling tinggi, atau sesuai dengan kemampuan beli kita. Gitu. Kalau diangkat secara berat itu jati itu bisa nggak dideteksi? Oh ini berat nih, ini Ya, pasti jati. betul. Apakah yang semua kayu yang berat itu pasti jati? Ya, betul. Ya. Kadang-kadang memang di masyarakat sering bilang bahwa jati itu identik dengan berat. Padahal kayu kurmis lebih berat dari kayu jati. Itu. Ya. Nah sekarang itu ada kayu yang lebih berat dan lebih mahal dari jati. Itu namanya kayu sono keling. Hanya saja kayu ini sudah hampir punah. Sudah tidak ada lagi. Ketersediaan bahan bakunya sudah sangat menipis sekali. Makanya harganya tinggi. Nah jati itu sendiri tidak bisa diidentifikasi seperti itu. Dari beratnya misalnya. Itu kayu kurmis dan sejenisnya itu bahkan lebih berat daripada jati. Memang untuk bisa membedakan secara detail sebenarnya ada pada seratnya itu saja. Seratnya itu tidak bisa ditiru oleh kayu yang lain ya. Dan itu hanya bisa dilihat, saya bilang tadi, kalau kita buatnya customize dan kita minta sendiri. Artinya kita memang request jati yang betul-betul bagus. Karena kalau sudah berbentuk jadi, itu kan bisa dicat agak gelap kok ya. Bisa dicat seratnya bisa disamar-samarkan. Udah dimodifikasi. Iya, sudah dimodifikasi sehingga ketika warnanya sudah gelap, itu seolah-olah kalau ditempelkan dengan kayu jati dioplos seolah-olah itu kayu jati juga. Padahal dari kayu yang sejenis mindi, kurmis dan lain sebagainya.
itu pemirsa. Jadi jangan sampai tertipu kalau kita mau membeli Ya, jati. kayu jati. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Oni. Iya. Pak Oni, ini saya membaca beberapa berita itu kayak begini Pak Oni. Kan pandemi COVID-19 ini kan membuat para pelaku usaha itu istilahnya mengeluh gitu Pak. Iya. Tapi di Yogyakarta justru kita membaca ada beberapa pengusaha jati itu yang justru senang karena katanya COVID ini membuat jati-jati dari Cina itu ini apa sedikit produksinya gitu. Termasuk, ya. Ini Pak Oni mungkin ada pesan terhadap pemirsa Tribuners tentang jati dan bagaimana COVID di musim pandemi ini Pak? Iya, tentu saja memang ketika COVID ini ada hikmah ya, tentu saja ada hikmah, baik plus minusnya itu juga kita harus dua-duanya harus kita sikapi dengan bijak. Terkait yang disampaikan ketika kita lebih ingin kita menguasai pasar lokal, tentu saja dengan COVID ini itu akan meringankan karena importir dari furnitur luar itu nggak masuk, Cina dan seterusnya itu nggak masuk, sehingga kita bisa mengawal untuk produksi lokal itu lebih nyaman lah, asarannya nggak persaingannya seperti itu. Tapi di lain sisi ketika kita tidak bisa menguasai pasar atau punya kreativitas di pandemi COVID ini berinovasi terkait pasar lokal, itu sama aja juga bohong, juga gagal. Jadi hikmah ini harus kita sikapi. Lah, seperti apa kita menyikapinya terkait itu harus kita langkah positif yang harus kita ambil seperti apa. Karena kita tahu kita ketika keluar daerah, apalagi daerah itu zonanya merah dan sebagainya, tingkat kerentanan untuk penyebaran COVID juga akan semakin tinggi. Nah, maka dari itu kemarin beberapa UKM termasuk Kria kita webinar dengan mereka. Jadi tetap terus tetap produktif, tetap berkarya, tetap desain dan seterusnya. Tapi dalam rangka penjualannya dan seterusnya itu enggaklah untuk mempromosikan istilahnya di tempat-tempat ramai atau di expo dan lain sebagainya. Cukup kita nanti akan kita latih bagaimana memanfaatkan e-commerce yang ada, kemudian bikin platform-platform digital terkait pemasarannya, kemudian bikin katalog-katalog digital dan seterusnya. Ini yang kemarin kita sampaikan kepada pengrajin kita. Dan alhamdulillah yang baru-baru ini muda-muda semua, Mas. Kebanyakan orang muda. Anak-anak milenial Nah, sudah mulai milenial ini sudah mulai, karena itu tadi ternyata kita fasilitasi yang dulu SPLK itu mahal, kita gratiskan. Akhirnya geliat anak muda untuk, ya sekarang anak muda itu jualan cukup di kamar, Mas. Cukup di kamar gitu, dia pakai istilahnya jepret-jepret pengrajin lokal kita yang sudah bagus-bagus, jepret-jepret, katalognya dia simpen di laptopnya, dia pasarkan pakai CV cuman perdagangan gitu aja. Wah, udah luar biasa. Lah, ini yang kita dorong. Jadi meskipun COVID orang masih jarang untuk singgah di Ngawi atau di showroom-showroom kita yang ada di Ngawi, tapi penjualan tetap jalan. Ya memang sedikit berkurang karena yang pakai platform digital itu masih beberapa. Tapi harapannya ke depan akan lebih masif lagi. Semua pengrajin khususnya yang muda kita dorong untuk dia punya platform digital terkait pemasaran mebelnya seperti itu. Itulah pemirsa, saya kira obrolan kita pada kesempatan kali ini overview obrolan virtual bersama dengan Bapak Oni Anwar Harsono, Wakil Bupati Kabupaten Ngawi. Terima kasih Pak Oni. Sama-sama Mas Husein. Ngawi makin ramah, maju Amin. dan sejahtera rakyatnya. Makin top markotop. Makin top markotop. Dan Mas Heli Sardi, Ya, siap semoga makin Mas Husein. sukses Mas. Amin, amin, amin. Jadinya bisa dikirim ke Jerman ya. Jerman, insyaallah, insyaallah. Sebelum ke Jerman ya ke Tribun dulu. Tribun dulu. Oke. Baik, Tribuners, itulah obrolan saya. Selamat sore. Jangan lupa saksikan terus tribuners.com untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.